Budiawan Irfanggoro di sini dan kita kembali lagi di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Oke gengs, kali ini dan di video ini gue ingin mereview salah satu mobil Mitsubishi Expander. Dimana kalau di video gue sebelumnya, yaitu gue nge-review mobil Expander Ultimate tahun 2018 ya. Dan tapi waktu itu mobilnya masih modelnya yang awal-awal banget nih, 2017. Tapi kalau ini adalah Mitsubishi Expander Sport tahun 2020 yang sudah mengalami facelift. Nah, apa perbedaannya nanti akan kita ulas. Tapi sebelum kita review lebih lanjut, kalau kalian baru pertama kali masuk ke atau lihat di channel Garasi Mobil, silahkan klik subscribe, like, mungkin atau komen dan share ke teman-teman kalian. Oke? Di Mitsubishi Expander Sport ini sebenarnya di tahun 2020 ini mengalami perubahan atau facelift ya, beberapa aksen terutama di bagian grill depan. Manis ya, kalau gue sih secara pribadi lebih suka yang baru ya, untuk grill depannya dibandingkan yang lama. Tapi beberapa di luar sana juga banyak orang juga yang malah setahu gue ya ada yang seneng dengan grill depan yang lama. Tapi kalau gue pribadi lebih seneng yang grill depan seperti ini karena lebih memperlihatkan bahwa mobil ini agak sporty dan kayak ingin menunjukkan bahwa mobil ini udah varian sport, ini kayak mobil sport banget gitu dan lebih futuristik. Nah, tapi untuk mobil yang varian sport ini adalah varian tertinggi kedua ya setelah yang Mitsubishi Expander Ultimate. Nah, tadi itu yang pertama perbedaannya dari grill depan ya. Ini mobil AT ya, Sport AT ya. Nah, tadi grill depan dan yang kedua di bagian lampu. Di headlampnya, ini kalau yang di Expander sebelumnya itu menggunakan proyektor halogen. Nah, kalau di sini di yang tipe atau varian Sport ini sudah menggunakan proyektor LED. Jadi harusnya untuk visibilitas ketika malam hari, ketika kalian menyalakan lampu headlampnya, untuk visibilitasnya lebih terang dan lebih jelas untuk melihat jalan ya. Nah, dan juga masih mengusung model depannya Dynamic Missile, dan tapi ini untuk fog lampnya masih menggunakan lampu yang biasa yang selebihnya sama dengan atau bentuk atau model yang sebelumnya ya. Perbedaan selanjutnya yaitu di bannya kalau dibandingkan review gue yang mobil Expander Ultimate yang sebelumnya itu di tahun 2018 ya, itu menggunakan Bridgestone Ecopia. Ini sama masih menggunakan Bridgestone Ecopia dengan ukuran ban 205/55 R16. Tapi gengs, yang beda ini peleknya. Kalau peleknya itu kan kalau yang model lama sebelumnya itu kan two-tone colornya sama tapi bentuknya berbeda. Tapi kalau gue pribadi lebih seneng yang lama ya bentuknya. Walaupun lebih kelihatan lebih tebel ini ya untuk peleknya. Tapi untuk desainnya kalau gue pribadi gue lebih seneng yang sebelumnya. Lebih tipis, perpaduan two-tone colornya antara hitam dan silver tuh kayaknya lebih manis. Dan ini juga ada tambahan daging kayaknya di side skirtnya, tambahan daging. Nah, kalau untuk tipe sport ini kan masih warnanya masih sama dengan aksennya hitam dengan warna dasar sama dengan warna mobilnya. Tapi kalau yang di tipe Ultimate mungkin kalian akan mendapatkan yang untuk spionnya ini full chrome ya, ada chrome-chromeannya di sini, aksen chrome-nya di sini atas sini. Tapi yang jelas ini untuk di list bagian samping ini ada chrome-chromeannya sampai ke belakang ya. Oh, dan untuk ini, nah selanjutnya nih di bagian pintu, handle pintunya sama, belum krum-kruman sama. Nah, ini tipe sport dan belum krum-kruman. Tapi yang jelas sudah keyless ya. Ini sudah keyless dan sudah engine start stop engine button. Jadi kalian nggak perlu pakai kunci lagi. Untuk desain bagian samping nggak banyak berubah dan ya nggak ada yang berubah ya menurut gue.
Karena tapi ini yang jelas nih untuk kaca filmnya menggunakan ICE. Dan yang berubah dari sisi antena ini sudah menggunakan shark fin antena. Kalau di model yang sebelumnya, apalagi model semua model ya yang di sebelum facelift di tahun 2017-18 itu masih menggunakan antena biasa. Tapi kalau yang facelift yang 2020 ini sudah menggunakan shark fin antena. Tadi kita udah lihat bahwa untuk antena sudah menggunakan shark fin antena, tapi dibandingkan model atau model year yang sebelumnya atau sebelum facelift, apalagi di Mitsubishi Expander yang tipe varian tertinggi pun, yang di Ultimate pun belum ada defogger, gengs. Tapi sekarang yang di facelift 2020 Sport ini udah ada nih. Berarti kalau Sport ada defoggernya, berarti harusnya Ultimate pun juga ada defoggernya. Tadi shark fin antena, sekarang defogger. Nah, lampunya, bentuk desain lampu belakang itu masih sama dengan sebelumnya. Cuma perbedaannya adalah di sini nih lampu ini sudah menggunakan LED-nya untuk lampu mundurnya, dan juga karena di dalamnya kita akan lihat di dalamnya itu sudah menggunakan head unit double din touchscreen ya. Nah, di sini ada 2 titik sensor parking sensor, dan ada lampu mundurnya di tipe atau varian Sport ini. Nah di sini juga ada emblem Expander dan Sport. Nah, kita lihat lagi ya, buka pintunya. Nah, kita lihat buka bagi, tapi sebelumnya tadi di sini juga ada reflektor ya. Di dalamnya kita lihat, wah, sama dengan yang tipe pada Expander pada tipe atau varian, semua varian yang dimana belakangnya pun bagasi pun sama ukurannya semua. Cuma yang membedakan dengan tipe yang lainnya mungkin kalau di varian Sport ini untuk joknya ini warnanya hitam. Kalau dibandingkan dengan yang Ultimate kan dia menggunakan badge ya. Kalau ini full hitam. Nanti kita masuk, kita lihat. Kurang lebih sama, di sini juga ada ruang penyimpanan, sama seperti kalau kalian belum pernah tahu atau belum lihat seperti apa review Expander itu, nanti kalian bisa lihat di video di Garasi Mobil tentang review Expander Ultimate. Oke, gengs, di bagian mesin di mana kurang lebih untuk mesin sama, udah menggunakan Mifex 1500 dengan tenaga 104 PS dan torsi 141 Nm. Tapi yang membedakan dengan yang sebelum facelift itu adalah di sini nggak ada cover engine-nya. Kalau di yang Sport atau Mitsubishi all variant yang di tahun 2017-18 itu yang keluaran pertama itu belum ada engine cover. Kalau di 2020 yang facelift ini sudah menggunakan, ada ditutup dengan engine cover. Jadi menurut gua jadi mesinnya nggak kelihatan berantakan dan malah rapi menurut gua. Kalau di sini juga hampir sama, ada cover penutup kap yang di atas ini, sehingga kabelnya pun juga kelihatan rapi dan nggak berantakan. Untuk engine masih sama ya. Oke. Di bagian row kedua, di sini ada hand grip fleksibel, bisa di retract, dan ada double blower 4 titik, dan juga pengaturannya 4 kali pengaturan juga ya, dari off sampai yang full atau maksimum angin atau maksimum power untuk kekencangan blowernya. Nah, sama di tipe yang sebentar ya, di tipe yang sebelumnya atau di Ultimate pun juga ada armrest, cuma ini warnanya hitam ya. Nah, yang pertama yang jelas untuk tipe Sport ini semua aksennya serba hitam, apalagi joknya hitam sendiri ya. Itu menunjukkan bahwa menurut gue juga lebih senang dengan menggunakan Sport ya dibandingkan Ultimate ya. Apalagi ini di yang facelift 2020 ini, yang Sport ini menurut gue kalau disuruh milih dengan yang Ultimate, kayak gue lebih senang pakai yang Sport nih, karena bener-bener kesannya sporty banget, serba hitam, joknya hitam, fabric hitam. Jadi menunjukkan bahwa memang keren lah menurut gua. Kalau yang Ultimate mungkin sedikit lebih elegan ya. Kalau yang Sporty benar-benar ingin menunjukkan bahwa ini memang mobil ini nggak hanya varian aja yang sport, tapi dalamannya pun kelihatan seperti sporty banget. Nah, dan di sini juga ada headrest 2 titik, 2 headrest, dan di bagian belakang ya di row ketiga kurang lebih hampir sama dengan varian Expander lainnya. Ada titik untuk power outlet di belakang, kalian bisa ngecas, dan juga ada cup holder ya. Di row ketiga ada 2 cup holder, dan
bisa dilipat juga untuk jok belakangnya, kalian bisa lipat kalau kalian butuh space waktu untuk menaruh barang atau butuh space lebih untuk naruh barang di bagian ketiga atau row ketiga, kalian bisa lipat joknya. Dan di sini juga ada lampu baca ya, di sini kecil. Ada lampu baca kecil di sini. Nah, kalau kalian jangan nggak usah khawatir karena sudah ada ISOFIX ya di sini. Jadi di sini pun untuk ini gengs, untuk yang bagian row kedua ini ada 3 titik ya, 3 titik untuk seatbelt ya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau nggak kebagian seatbelt yang bagian tengah. Nah, yang jelas kalau dari sisi joknya pun menurut gua sih nyaman. Legroom luas. Kalau kalian butuh space lebih, kalian masih bisa mundurin ya, maju mundur sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Headroom juga jauh banget nih, lega banget kalau untuk headroom. Legroom menurut gua sih enak, lega. Apalagi ini termasuk low MPV dan 7-seater, dan menurut gua nih expander nih lapang ya. Dibandingkan kompetitornya, menurut gue dibandingkan Avanza, menurut gue expander ini lapang banget untuk bagian legroomnya. Nah, apalagi door trimnya serba hitam ya. Kalau di yang Ultimate ada perpaduan hitam dan krem atau badge gitu, dan ada two-tone color. Tapi kalau di sini door trimnya ada aksen karbon ya, kayak seperti karbon. Tapi kalau yang di Ultimate kan ada kayak semacam kayak wood panel ya. Oh, kalian tahu kalau di yang sport ini ada sedikit karbon nih. Dan ini di sininya, di panel power window-nya juga ada hitam glossy nih, warna trimnya nih. Ya, ada speaker, ada cup holder, 3 cup holder. Dah biasa untuk panel pembuka pintu sudah menggunakan krum-kruman. Oh, apalagi yang berbeda, dan juga ini ya, ada ruang penyimpanan di sini. Ruang penyimpanan di jok yang pertama nih. Belakang kalian bisa naruh apalagi nih, naruh apa, kertas, buku mungkin bisa di sini. Kalian bisa masukin di situ. Nah, oke gengs, kita ke bagian depan. Oke gengs, di bagian kemudi di mana? Kalian bisa lihat, kayaknya gue duduk tinggi banget ya, karena memang expander ini enak banget sih buat mengemudi. Kalian bisa adjust untuk ketinggian joknya, kalian bisa atur naik turun, nggak hanya sekedar reclining atau maju mundur untuk jok naik. Kalian bisa atur untuk naik turunnya. Nih, kalian bisa putar nih dengan diputer-puter kalau untuk adjust naik turunnya. Kalau untuk reclining ini jok masih ditarik tuas. Hampir-hampir sama dengan yang expander lainnya ya, atau expander Ultimate terutama. Nah, kita di sini dashboardnya hitam rata sama, kalau lebih sama dengan yang Ultimate. Nah, tapi aksen-aksennya di sini ya, untuk AC-nya sama juga, ada krum-krumannya di sini, tapi ada aksen seperti karbon, manis banget menurut gue suka. Walaupun memang door trimnya masih menggunakan jahitan palsu, tapi warna atau aksen hitamnya itu tuh gue yang suka, karena lebih enak dilihat aja, jadi nggak gampang kotor juga. Kalau kalian menumpahkan makanan atau minuman pun juga nggak akan kotor gitu, karena warnanya hitam. Oke. Di door trimnya ini juga ada aksen chrome dan aksen karbon di sini. Ada seperti jahitan juga, jahitan ini, tapi masih menggunakan material yang keras ya tadi ya. Nah, di sini untuk spionnya sudah elektrik, bisa di retract. Kalian bisa atur di sebelah atau bagian panelnya itu, di bagian sebelah start stop engine button di sebelah kanan itu ada. Kalian bisa atur untuk retract spion dan atur posisi kacanya sini. Untuk MID kalian bisa adjust menggunakan yang panel info di bagian bawah ini, bagian bawah AC. Nah, di sini ada untuk speakernya, ini ada speaker lagi, ada dua speaker, ada 2 tweeter di sini. Kalau di belakang juga ada ya tadi ya, ada 2 speaker juga. Wow, tapi yang jelas kalau expander jangan tanya ruang penyimpanannya, karena ruang penyimpanan atau cup holdernya terutama banyak banget. Cup holdernya bisa kalian dari tadi kan ada yang yang row ketiga ada 2, row kedua ada kurang lebih ya 3 cup holder, berarti ada 6 kanan kiri. Terus yang di depan ada 3 juga. Nah, mungkin kalau kalian masih masukin aqua yang kecil pun masih bisa masuk 3, 6, 12, 14. Tambah di sini masih ada cup holder 2. Berapa tuh? 12 tambah 2 berapa? 16 cup holder.
Gila kan? Nah, ada ruang penyimpanan lagi di sini di glove boxnya. Ada ruang penyimpanan lagi di sini. Ada ruang penyimpanan kecil di sini. Di sini bawah nih. Mungkin kalian bisa naruh uang receh pun bisa ditaruh di sini. Dan ada ruang penyimpanan di sini di armrest. Sebenarnya armrestnya nggak ada, tapi ada ruang penyimpanan lagi di sini. Kalian bisa, ini luas banget sih ini. Sama dengan yang Ultimate. Tahu perbedaannya adalah kalau di tipe atau varian Sport yang sebelum facelift itu masih menggunakan single din. Hanya yang double din itu hanya ada di tipe atau varian yang Ultimate. Tapi yang di tipe Sport ini yang sudah mengalami facelift di tahun 2020 nih, head unitnya sudah touchscreen, udah double din touchscreen, ada rear kameranya juga. Wow, mantap kan? Ada rear kamera, sensor parkingnya ada. Kalau di sebelumnya nggak ada. Semua varian pun juga sebelumnya nggak ada sensor parking mundur, nggak ada. Dan juga kalau di Sport juga nggak ada head unit yang touchscreen, hanya di Ultimate aja. Tapi ya di 2020 ini, di facelift ini sudah head unitnya udah double din dan touchscreen. Mantap, rear kamera, sensor parking ya. Tapi memang sangat disayangkan bahwa untuk AC-nya, panel AC-nya masih kompor gas ya, masih puter-puter ya. Belum auto climate control seperti mungkin di kompetitornya mungkin sudah ada yang menggunakan digital ya. Tapi kalau ini masih seperti kompor gas, nggak masalah sih menurut gua sih. Yang penting dingin, yang penting enak sih. So far sih, gimana cara memudahkan yang pengemudi untuk mengatur tuh menurut gua sih kalau nggak menyusahkan no problem, nggak ada masalah. Nah, ini ada ruang penyimpanan lagi kecil di sini. Untuk atasnya ini belum ada lampunya ya, hanya ada kaca di bagian penumpang, kaca di sun visor-nya. Kalau di sini belum. Ya bagus karena untuk biar kita fokus konsen menyetir, nggak ngaca ya. Ada lampu baca di sini, gue suka lampu baca. Nah, apalagi di sini ada ruang penyimpanan kecil dan juga di sini ada USB ya, USB port ya di bagian sini ya. Nah, di sini ada power outlet. Kalau sebelumnya USB power outletnya, USB-nya itu ada di bagian bawah. Tapi kalau di tipe Sport ini karena sudah ada head unitnya, nah, kalau sudah ada head unitnya, dia udah USB portnya ada di bagian head unit. Nanti luar biasa. Untuk transmisi masih sama, untuk handbrake pun masih sama, panjangnya seperti ini, panjang banget memang. Nah, di bagian setir kalian udah tahu ya kalau di Xpander itu sudah tilt steering dan telescopic steering ya, kalian udah pada tahu. Nah, di sini udah intermittent untuk wipernya, untuk double din, untuk lampu kan juga bisa atur di sini atau adjust di sini. Nah, kalau di sebelumnya di tipe Sport yang sebelumnya itu karena nggak ada head unitnya, bukan nggak ada, karena bukan touchscreen, audio belum touchscreen. Jadi kan sebelumnya tuh nggak ada di sini untuk Bluetooth ya, switching control yang untuk Bluetooth ya, untuk voice command, answer dan reject atau tutup untuk sinkronisasi dengan HP ya, HP kalian ini belum ada. Tapi di yang sini karena head unitnya sudah ada dengan menggunakan touchscreen, di sini juga ada. Sehingga ada kalian bisa atur atau ketika kalian nyetir, ketika terima telepon kalian bisa terima langsung aja di sini selama itu tersinkronis dengan HP kalian. Nah, untuk setir sih enak, visibilitas sih oke. Nah, nggak masalah. Itu aja ulasan kita kali ini atau review kita kali ini untuk Mitsubishi Xpander Sport tahun 2020 yang sudah mengalami facelift dibandingkan Xpander Sport yang sebelumnya di tahun 2017, 18 atau dibandingkan dengan Xpander yang tipe atau varian tertinggi itu Ultimate. Nah, mungkin itu aja. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu dukung channel Garasi Mobil dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Budiawan Hermanggoro di sini dan kita kembali lagi di Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah.